Jin itu syabab bisa melihat kita dimanapun kita berada. Pas antum belajar, jin bisa melihat antum. Pas antum masak-masak dan bersihin rumah misalnya, jin bisa melihat antum. Mohon maaf, pas ada yang misalnya masuk toilet atau misalnya mandi, jin masih bisa melihat. Jadi hidup jin itu sangat mirip dengan hidup kita, tetapi masih ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Mengenal bahasa jin lebih dekat. Makhluk ciptaan Allah SWT dapat dibedakan antara yang bernyawa dan tak bernyawa. Di antara yang bernyawa adalah jin. Bagaimana sebenarnya wujud jin tersebut? Kata jin menurut bahasa Arab berasal dari kata istinan, yang berarti istitar atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Dinamakan jin karena wujudnya yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya ia atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bagaimana sebenarnya asal-muasal kejadian jin ini? Syekh Badruddin bin Abdullah As-Sibili dalam kitabnya berjudul Ajaib wa Gharaib Al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bahasa jin yang berikut. Di antaranya, yang pertama, jin diciptakan. Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi, sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman dan amal soleh yang jauh di atas bangsa jin. Dari bahan apa jin diciptakan? Bila manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan asma Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah, bahasa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam, diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya, bahasa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan, ketika seseorang melihat bahasa jin, setan, memedi, makhluk halus dan lain-lain, janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma, tetapi hadapilah, dia akan pergi sendiri. Pesannya, apakah jin juga mati? Banyak orang yang menganggap bahwa jin bisa hidup terus dan tidak pernah mati. Namun sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, Anta al-hayu alazi la yamutu wal al-jinu wal al-insu yamutuna. Ya Allah, Engkau hidup tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Ada beberapa jenis yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Nabi Muhammad SAW bersabda, jin memiliki jenis yang berbeda-beda. Jin terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dapat terbang di udara. Jenis yang kedua adalah jenis yang berdiam di suatu tempat. Dan jenis yang terakhir adalah jenis yang berpindah tempat. Hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim, dan Baihaqi dalam sanad Sahihul Jami'i nomor 85. Dan berikut detailnya seperti dikutip dari jurnal Unicom berjudul Jin dalam konteks Islam. Yang pertama, jin bersayap. Jin bersayap seperti ifrit digambarkan memiliki kemampuan untuk terbang dan berpindah tempat dengan sangat cepat, seperti ditunjukkan dalam cerita Nabi Sulaiman.
di mana Ifrit mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam waktu singkat. Yang kedua, jin yang menetap. Jenis jin yang menetap seringkali dihubungkan dengan ular dan kalajengking, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sarang atau tempat tinggal tetap mirip dengan manusia. Mereka dapat berdiam di berbagai tempat, termasuk dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola. Yang ketiga, jin nomaden. Jenis jin yang selalu berpindah tempat atau dikenal juga sebagai jin nomaden, terus-menerus mencari lokasi yang cocok untuk mereka dan berpindah sesuai dengan keinginannya. Jadi pas Rasulullah dalam perjalanan balik ke Makkah, beliau berhenti di daerah namanya Nakhlah. Sudah malam, jadi beliau mau salat. Beliau wudu dan mulai salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi ada yang lewat. Yang lewat itu bukan manusia syabab. Yang lewat adalah jin. Sekitar 7 atau 9 jin syabab. Mereka berjalan cepat karena mereka ada urusan di tempat lain. Mereka berjalan sambil ketawa keras dan berbicara. Tapi mereka tiba-tiba dengar Al-Quran. Dengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Jadi mereka semua mulai diam. Mulai dengar dengan khusyuk. Ada salah satu di antara mereka mulai berbicara lagi, biar yang lain tidak terpengaruh oleh Al-Quran, tetapi ujung-ujungnya yang lain suruh dia diam, biar mereka bisa dengar dengan khusyuk. Masya Allah, jin aja kalau dengar Al-Quran khusyuk. Bagaimana dengan kita sebab? Apakah kita kalau dengar murattal kita khusyuk? Apakah kita kalau baca Al-Quran kita khusyuk? Taib sebab, jin itu menunggu sampai Nabi Muhammad selesai salat, terus mereka ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat mereka. Mereka bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad sampai mereka semua memeluk Islam. Sampai mereka semua memutuskan untuk keluar dari kegelapan, kekafiran, ke cahaya Islam. Bukan hanya itu, mereka juga menjadi da'i. Mereka balik ke kaumnya, mereka lupa urusan yang di tempat lain itu, mereka balik ke kaumnya, mengajak mereka masuk Islam juga. Ceritanya luar biasa kan syabab, tetapi ceritanya juga bikin kita agak penasaran dan bertanya-tanya. Nabi Muhammad kan manusia, apakah manusia bisa melihat jin? Taib syabab, kita dari awal sudah sepakat kalau kita membahas soal jin itu harus berdasarkan Quran dan hadis sahih saja. Dan soal jin itu sebenarnya termasuk urusan aqidah. Karena di antara kita ini tidak ada yang berinteraksi secara langsung dengan jin. Kita kekurangan banyak informasi tentang jin. Walaupun itu, kita tetap harus percaya pada jin. Itu termasuk urusan ghaib, makanya masuk ke ranah aqidah. Tidak boleh ada seorang muslim yang bilang jin itu tidak nyata, jin itu tidak ada. Itu bahaya akidahnya syabab. Dan jin itu syabab bisa melihat kita. Bisa melihat kita dimanapun kita berada. Pas antum belajar, jin bisa melihat antum. Pas antum masak-masak dan bersihin rumah misalnya, jin bisa melihat antum. Mohon maaf, pas ada yang misalnya masuk toilet atau misalnya mandi, jin masih bisa melihat. Kalau kita manusia syabab, hanya ada satu tipe, hanya ada satu jenis yang punya tangan dan kaki. Tidak ada manusia yang punya sayap misalnya. Tetapi jin itu ada 3 jenis syabab berdasarkan hadis sahih. Jenis yang pertama itu syabab, jin yang punya sayap. Mereka memang diciptakan punya sayap. Jadi mereka kalau berpindah, berpergian, mereka pakai sayapnya. Mereka terbang. Mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan. Jenis yang kedua syabab itu jin dalam bentuk hewan. Bukannya mereka bisa berubah menjadi dalam bentuk hewan. La, memang mereka diciptakan dalam bentuk hewan. Dan hanya ada 2 hewan yang bisa jadi jin. Yang pertama ular. Tapi tidak semua ular itu jin syabab. Yang kedua anjing hitam. Dan juga tidak semua anjing hitam itu jin. Bisa jadi jin, bisa jadi anjing biasa. Terus jenis yang ketiga itu seperti kita syabab. Punya tangan, punya kaki. Dan mereka kalau berpindah, mereka pakai tangannya atau pakai kakinya. Jadi secara umum syabab, hidup kaum jin itu hampir seperti hidup kita. Berjalan secara bersamaan dengan hidup kita. Tetapi jin diciptakan sebelum kita. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
Jadi hidup jin itu sangat mirip dengan hidup kita, tetapi masih ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Dan kaum jin juga sudah mengenal agama. Jadi mereka itu mukallaf, bisa berdosa dan bisa berbuat baik. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang percaya pada Nabi Muhammad SAW. Dan muslimnya ada muslim yang benar menjalankan ajaran agama Islam, dan ada muslim yang KTP, tapi KTP jin. Dan jin itu syabab ada yang kafir juga, seperti kita kaum manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Dan kafir jin itu tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dan mereka mungkin juga ada yang ateis misalnya. Mungkin juga ada yang menyembah berhala. Di Al-Quran di surat Al-Jin ayat 14, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi syabab, dari segi hidup sosial, jin itu persis seperti kita. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jin beraktivitas di malam hari dan istirahat di pagi hari. Kita sebaliknya, kita beraktivitas di pagi hari dan istirahat di malam hari. Taib syabab, ada beberapa pertanyaan lain yang belum Al-Faqir Fuli jawab. Seperti apa? Seperti apakah ada manusia yang bisa melihat jin? Apakah jin bisa menyakiti kita? Kalau bisa menyakiti kita, bagaimana caranya kita jaga diri sendiri dari jin? Apakah ada manusia yang bisa melihat jin? Iya syabab, ada jika Allah izinkan, seperti Nabi Muhammad di kisah yang tadi. Tetapi kalau manusia biasa yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang tidak diizinkan Allah, maka tidak bisa. Taib syabab, apakah jin bisa menyakiti kita? Iya syabab, sangat bisa. Sebagaimana ada tetangga kita yang jahat misalnya, yang bisa menyakiti kita, tetapi kita mampu menjaga diri dari tetangga jahat itu. Sama halnya dengan jin. Jin mampu menyakiti kita, tetapi kita masih bisa jaga diri sendiri dari jin. Rasulullah ajarkan kita banyak doa supaya kita menjaga diri dari jin. Mungkin syabab bisa cari di YouTube banyak asadis, banyak masyayikh yang lain yang sudah menjelaskan doa-doa itu. Mungkin nanti Al-Faqir Fuli akan menyampaikan doa-doa itu yang Rasulullah ajarkan di kajian lain insyaAllah. Apakah jin bisa jatuh cinta dengan manusia? Tidak bisa syabab. Tidak ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Jadi tidak usah percaya apa yang tidak ada dalilnya. Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Taib syabab, jin itu jenisnya syabab. Jin itu kata jin setara dengan kata manusia. Manusia itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin sama juga, ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi setan dan iblis itu dua-duanya jin. Jenisnya jin, dari kaum jin. Iblis itu nama jin kafir yang melawan Allah di awal sekali, yang tidak menerima Nabi Adam. Namanya iblis. Keturunan iblis itu kafir juga. Mereka disebut setan. Jadi kesimpulannya syabab, semua setan itu jin, tetapi tidak semua jin setan. Setan itu jin yang kafir. Tetapi jin masih ada yang muslim, masih ada yang seperti kita, masih ada yang ngaji, masih ada yang hafal Quran. Taib syabab, semua hal yang Al-Faqir Fuli sebutkan di video hari ini itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Ana tahu kalau soal jin itu suka ditarik ke ranah misterius dan hal-hal aneh. Tapi seorang muslim tidak boleh percaya pada hal-hal aneh itu, karena jin itu soal ghaib. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa sampaikan kepada kita jin itu seperti apa. Yakni kita belajar tentang jin hanya dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis sahih. Jadi hati-hati syabab kalau ada yang berbicara tentang jin. Hati-hati kalau ada yang menjelaskan tentang jin. Pastikan dulu ini sudah sesuai Quran atau tidak, sudah sesuai hadis sahih atau tidak.